terdengar dengan jelas atau tidak? Jelas. Oke, yang saya share di layar ada terlihat tampilannya? Ada. Oke, sip. Ya, kita sambil menunggu yang lain, kita mulai saja ya. Materi kita hari ini masih tentang fungsi kuadrat. Ya, di mana hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan persamaan grafik fungsi kuadrat. Kalau kemarin kita dari persamaan kemudian menggambar, kalau sekarang biasanya disajikan gambar, kita harus menyusun persamaannya. Jadi kebalik ya. Kebalik. Nah, di sini yang kita pelajari itu ada dua. Ada yang pertama memotong pada sumbu X di 2 titik. Kemudian yang kedua jika diketahui titik puncaknya dan 1 titik bantu ya. Nah, tapi yang hari ini akan kita pelajari itu adalah bagaimana cara menentukan persamaan grafik fungsi kuadrat apabila diketahui ada 2 titik yang memotong pada sumbu X dan juga ada titik bantunya. Ya, jadi ini baru yang pertama yang akan kita pelajari hari ini. Nah, di sini seperti yang ada di tampilan layar, jika grafik memotong sumbu X di 2 titik, misalnya ada titik A X1,0 dan B X2,0, nah, artinya di sini nilai Y-nya, nilai di koordinat Y-nya itu 0. Sementara X-nya itu bernilai suatu angka, bisa saja positif, bisa negatif. Dan ada titik bantu, ya nanti ada titik bantunya X, Y. Maka kita bisa menggunakan rumus Y sama dengan A kalikan dengan X kurang X1 dikali dengan X kurang X2. Ini rumus yang harus kalian ingat-ingat untuk menyusun persamaan grafik fungsi kuadrat apabila diketahui 2 titik yang memotong di sumbu X dan juga ada titik bantunya. Jadi di sini dia tidak diketahui berapa titik puncaknya. Itu yang harus kalian ingat. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, oke. Ya, ini materinya ya. Nah, sekarang kita biar lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Di file yang saya berikan contoh itu ada 2. Satu tipe yang tidak ada gambarnya. Dan contoh yang lainnya itu contoh yang ada grafiknya. Pengerjaannya bagaimana? Ini yang pertama, persamaan grafik fungsi kuadrat. Ya, ini yang pertama ya. Persamaan grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik negatif 4,0 dan 3,0 serta melalui titik negatif 3,12 adalah, oke, nah ini bagaimana cara pengerjaannya? Nah, jadi di sini ya ini ada 2 titik yang memotong sumbu X. Titik yang pertama itu ini titik yang pertama. Dan ini titik yang kedua. Kemudian ini titik bantunya. Ya, berarti di sini X yang pertama itu bernilai negatif 4 dan X yang kedua bernilai 3. Sementara titik bantunya itu X-nya negatif 3 dan Y-nya 12. Ya. Nah, ini kita kan sesuaikan dengan rumus. Jadi di sini yang harus kalian cari terlebih dahulu itu adalah mencari nilai dari A-nya dengan bantuan rumus yang tadi. Jadi pertama sebelum kita menyusun persamaan grafik fungsi kita harus menentukan nilai A. Ya.
Nah, di sini tadi kan kita punya X1-nya itu sama dengan negatif 4. Kita punya X2-nya ini sama dengan 3 ya dari sini. Nah, yang ini itu jadi X dan Y-nya. X sama dengan negatif 3, Y-nya itu sama dengan 12. Nah, lalu kita masukkan ke rumus yang tadi. Y sama dengan A dalam kurung X kurang X1, kemudian X kurangi dengan X2. Ya. Nah, Y-nya kita ganti dengan ini, 12. Berarti ini jadi 12. Sama dengan A yang kita cari. X-nya ganti dengan ini, negatif 3. Negatif 3. Kurang dengan X1-nya ini, negatif 4. Oke, sebentar. Kemudian ini X-nya, sorry. Negatif 3 kurang dengan 3 ya. X2-nya 3 ya. Oke. Nah, lalu bagaimana setelah itu? Kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurungnya. Ini berarti tetap 12 sama dengan A. Ini kan negatif dengan negatif ya. Iya. Ini ada negatif dengan negatif itu jadi positif ya. Ah, jadi positif. Berarti dia asalnya negatif 3 kurang, sorry sebentar. Negatif 3 kurang negatif 4 itu berarti jadi negatif 3 tambah 4 ya? Ya, negatif. Negatif 3 tambah 4 berapa? 1. 1 ya. 1 itu tulis 1 kurung tutup kali. Nah, ini negatif 3 kurang 3 berapa nih? Negatif 6. Negatif 6 ya, karena dia bernilai negatif jadi negatif. Nah, kita peroleh 12 sama dengan A kali 1 kali negatif 6. Nah, setelah itu kita kalikan. Berarti 1 kali 6 hasilnya? Negatif 6. Negatif 6. Ada A ya, berarti negatif 6A di sini. Karena kita mau mencari nilai A, maka 6 ini harus kita hilangkan. Artinya kita buat jadi 1. Negatif 6 biar jadi 1 harus diapakan? Dikali, bagi, tambah, kurang. Dibagi. Bagi berapa? Negatif 6 biar jadi 1 harus dibagi berapa? Dibagi 6. Dibagi Negatif 6. positif? Negatif positif? Negatif. Iya. Jadi negatif 6 ini, ya kalau di file yang saya berikan itu tiba-tiba hilang ya. Nah, ini sebetulnya negatif 6 ini kita bagi dengan negatif 6. Apabila yang negatif 6 ini kalian bagi dengan 6, maka yang 12 juga harus dibagi dengan negatif 6 ya. 6. Jadi kalau dituliskan begini, 12 per negatif 6 sama dengan negatif 6A per negatif 6. Ini dicoret karena jadi 1. Ya, ini negatif dengan negatif jadi positif. Sementara ini 12 bagi negatif 6 kita peroleh negatif 2. Sama dengan A. Nah, jadi kita baru menemukan nilai A-nya dulu ya. Karena di soal tidak diketahui berapa nilai A. Jadi mau tidak mau kalian harus cari dulu nilai dari A-nya. Setelah itu, ya, kalau nilai A-nya kalian sudah dapat, baru kalian masuk ke menentukan persamaan kuadrat grafik fungsinya. Persamaan grafik fungsi. Nah, yang harus kalian ingat, ketika A-nya sudah dapat, ketika masuk ke persamaan grafik fungsi, rumusnya tetap Y sama dengan A, X kurang X1 dengan X kurang X2, tapi nilai Y dan X ini jangan dimasukkan yang ini.
Ya, jadi titik bantu di sini, titik bantu di soal ini hanya berlaku ketika kalian ingin mencari nilai A-nya. Ya. Sementara ketika menentukan persamaan grafik fungsinya, nilai Y, X, dan X ini tetap biarkan sebagai huruf Y dan X. Nah, jadi kita masukkan saja langsung begini, Y, A-nya ganti dengan negatif 2, ini X. Nah, X satunya tetap yang tadi ini. Berarti ini negatif 4. Kemudian ini juga X kurang X keduanya kalian ganti dengan 3. Ini kita punya Y sama dengan negatif 2. Ini boleh jadi X tambah 4. Ditulis dulu biar nggak ribet ini. Ini X kurang 3. Nah, kalau sudah sampai sini, kalian ingat bagaimana cara operasi perkalian aljabar. Ya. Jadi kalau ada bentuk seperti ini, kalian bagaimana nih cara mengalikannya? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat nggak? Kalau ada X tambah 4 kurung kali dengan X kurang 3, bagaimana cara mengalikannya? X dikali X. Oke, X kali X. Jadi apa? X kuadrat. Oke, pintar. Kemudian? 4 kali. X kali min 3. Oke, X kali min 3 dulu ya, biar kita Ya. selesaikan X-nya. Jadi? Min 3X. Min 3X. Berikutnya? 4 kali X. 4 kali X. Jadi? 4X. 4X ya, positif ya. Ya. Terakhir? 4 kali min 3. Iya, 4 kali min 3 hasilnya? Min 12. Min 12, gitu ya. Ya. Ada variabel yang sama? Ada. Oke, ada. Ini ya. Ya. Ya, ini negatif 3 tambah 4, berapa tuh? X. X ya. Oke, jadi ini ada negatif 2, tetap yang di depan. Ini ada X kuadrat. Tambah ya, tambah X karena jadinya positif. Tambah 12. Nah, setelah itu kita gabungkan negatif 2 ini ke dalam. Berarti kita punya Y sama dengan? Min 2X kuadrat. Min 2X kuadrat. Tambah? Min 2X. Oh, sorry. Bukan tambah ya, tapi kurang ya. Iya, jadi min. Iya. Langsung aja. Min 2X. Baru? Ditambah. Tambah? 24. Oke, ini hasil akhirnya. Selesai. Agak panjang ya? Iya, Pak. Memang ini karena di soal itu tidak diberikan nilai A-nya. Jadi kalian mau tidak mau harus menentukan dulu nilai dari si A ini. Tapi antara menentukan nilai A dengan menentukan persamaan grafik fungsinya itu rumusnya itu saja ya. Hanya saja yang perlu kalian ingat, titik bantu yang ada di soal ini untuk membantu ketika kalian mencari nilai A. Sementara ketika mencari persamaannya setelah A-nya diketahui, maka titik bantu ini tidak dimasukkan lagi ke sini. Kalau dimasukkan lagi ke sini berarti nanti suatu bilangan. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk soal contoh nomor 1? Silahkan. Tidak, Pak. Ya, tidak ada. Tidak. Oke. Kemudian apakah nilai X1 dan X2-nya selalu begini? Ini kan saya tadi bilang X1-nya ini yang X yang paling depan.
X2-nya ini yang ada di yang kedua ini, titik yang kedua. Apakah selalu seperti itu? Kalau misalkan saya balik X1-nya 3 dan X2-nya negatif 4, apakah nilai persamaan grafik fungsinya sama atau tidak ya? Kira-kira bagaimana ya kalau saya balik? Sama. Beda sama. Sama nggak? Tadi saya tulis di sini X1-nya negatif 4, X2-nya 3. Padahal di sini tidak tertulis bahwa ini X1-nya, ini X2-nya. Itu saya asal-asalan saja. Tapi kalau kita balik nih, kita balik X1-nya jadi 3 dan X2-nya jadi negatif 4. Kalau kalian masukkan ke sini, apakah nilai A-nya sama dengan negatif 2 atau tidak? Tebak-tebakan dulu. Oh. Sama nggak kira-kira? Ada yang bisa menyebutkan sama atau berbeda? Karena tadi tidak ada yang bertanya itu. Jadi saya tanyakan. Sama aja. Sama aja? Iya, sama aja. Iya, betul, sama saja ya. Karena di sini terlihat bahwa X yang ini kan negatif 3 ya. Jadi kalau kita tukar ini 3-nya pindah ke sini, 4 negatif 4-nya pindah ke sini, ya hasilnya tetap jadi negatif 2. Nah, jadi di sini tidak ada ketentuan ya, kalau tadi saya menentukan X1-nya itu titik yang ada di depan dan X2-nya titik X yang kedua ini. Nah, nanti ketika kalian mengerjakan, Pak, saya pengen X1-nya itu titik koordinat yang kedua ini. X2-nya yang ini, silahkan saja karena hasilnya akan sama. Sama. Nah, gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Atau mau dilanjutkan ke contoh yang grafiknya? Kita lanjutkan saja ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya baru kita tanya, boleh ditanyakan. Oke, ini contoh yang kedua. Nah, ini contoh yang kedua, bukan titik-titik lagi tapi ada gambarnya juga. Di sini gambarnya ada gambar grafik, dia terbuka ke atas apa ke bawah nih? Ke atas. Terbuka ke atas ke bawah. Ke atas. Terbuka ke atas ya. Jadi bentuknya seperti huruf U. Dia terbuka ke atas dengan sumbu simetrinya ada di negatif 1. Negatif 1. Kemudian titik puncaknya ada di yang P. P. Negatif 1 sama negatif 8. Ya, negatif 1, negatif 8. Ya, jadi ini sumbu simetri yang garis putus-putus. Kalau kemarin saya berikan yang aplikasi itu dengan warna yang berbeda-beda ya. Sumbu simetrinya ini di negatif 1. Kemudian ini titik puncak. P di sini adalah titik puncak atau titik balik. Ya, simetri artinya kiri dengan kanan itu sama. Nah, kemudian ini ada titik-titik, ini ada negatif 3, ada 1, dan ada negatif 6. Nah, ini informasi-informasi yang harus kalian teliti
yang mana yang akan kita pakai untuk mencari persamaan grafik fungsinya. Nah, ini kita bisa menggunakan rumus yang tadi, berarti gunakan rumus Y. Kekecilan nggak itu? Ininya. Kita sama menggunakan rumus Y sama dengan A, X kurang X1 dengan X kurang X2. Nah, tapi di sini mana nih nilai X yang harus kita ambil, mana nilai X1 dan mana nilai X2? Kira-kira menurut kalian yang jadi nilai ininya dulu deh. Titik bantunya X, Y-nya menurut kalian yang mana? Ada yang mau mengutarakan? Mau benar atau salah tidak masalah? -1 sama -8. Oke, siapa tuh yang bilang? Juwita ya? Juwita, ya. Juwita bilang katanya X dan Y-nya atau titik bantunya itu -1, -8. Yang lain? Ada yang jawabannya berbeda mungkin? Ini kan di sini ada titiknya itu ada di -3, -1, ada 1, ada -6 dan -1, -8. Itu titik-titik yang sesuai informasi. Tadi Juwita bilang titik bantunya itu ada di sini. Mungkin yang lain ada yang berpendapat berbeda? Di mana? Di 0,6, -6. Siapa lagi yang bilang itu 0,-6? Di sini? Iya. Ya. Oke, ya. Ada lagi? Ini dua jawaban berbeda. Tidak ada? Tidak. Oke. Kita ingat tadi di awal materinya itu di sini kan memotong dua titik di sumbu X dan ada satu titik bantu. Tadi saya bilang di titik puncaknya diketahui atau tidak? Di awal. Di awal itu saya bilang di sini apakah titik puncaknya harus diketahui atau tidak? Untuk rumus yang ini. Untuk rumus yang ini tadi titik puncaknya di awal harus diketahui atau tidak ya? Ada kata-kata titik puncak enggak ya di materinya? Saya sajikan lagi materinya. Ah, ini nih. Ada kata-kata titik puncak enggak ya di sini? Tidak ada. Tidak ada ya. Nah, jadi di sini memang tetap kita harus menghiraukan titik puncaknya. Tadi titik puncaknya itu ada di mana? Titik puncak kalau di grafik ini ada di? -1 sama -8. Nah, berarti yang ini, titik yang ini kalau kalian mengerjakan hiraukan saja. Berarti X dan Y-nya itu kita pakai yang ini. 0, -6. Nah, gitu. Kemudian X1-nya silahkan. Mau yang mana? Kalau X berarti harus ada di sumbu X ya. X1-nya yang mana ya menurut kalian? Ada 3 titik soalnya di sini ada -3, ada -1 dan 1. Pilihannya itu. -3. -3 boleh. Dan X2-nya? 1. Kenapa tidak -1? Kenapa ya tidak -1? Tadi -1 tuh sebagai apa sebetulnya? Sumbu simetri. Sumbu simetri. Ya, sumbu simetri di sini kan dia tidak di yang di soal di awal saja tetap
kita itu harus ada grafik ininya. Ini kan grafiknya melalui 2 titik yang di sini, bukan di simetrinya. Gitu. Jadi kita pakai ujung-ujung ini. Ada negatif 3 dan 1. Nah, berarti di sini kita harus menentukan dulu apa sekarang? A. Menentukan Nilai A. A. Nilai A. Kita menentukan nilai A dulu. Menentukan nilai A. Oke, informasi kita sudah dapatkan. Berarti Y sama dengan A, X kurang X1, dan X kurang X2. Oke, Y-nya ganti dengan berapa? Negatif 6 ya. Ini kenapa tidak ada yang mengoreksi kesalahan penulisan saya? Negatif 6. A dicari. X-nya berapa? 0. 0. Kurang X1. Negatif 3. Negatif 3. Oke. Kemudian X-nya tadi 0 ya. Kurang X2-nya. 1. Oke, kita punya negatif 6 sama dengan A. Ini jadi positif ya. Dia tersenyum, tersenyum positif. 0 tambah 3. 3. 3. Oke, kalikan dengan 0 kurang 1. Negatif 1. Negatif 1. Oke, ini kita punya negatif 6 sama dengan 3 kali negatif 1. Negatif 3. 3. Iya, negatif 3A ya. Berarti A-nya berapa nih? Langsung saja. 2. 2. Karena di sini kita bagi negatif 3, berarti negatif 6 bagi negatif 3 hasilnya akan positif. 6 bagi 3 hasilnya 2. Kita dapat nilai A-nya 2. Oke, next. Setelah itu kita harus mencari apa? Persamaan grafik fungsi. Persamaan grafik fungsi. Ya, persamaannya. Waduh, ternyata waktunya sebentar lagi nih. Persamaannya. Berarti ini Y sama dengan A, X min X1, X min X2. Y-nya tetap, A-nya ganti dengan angka 2 ya. 2. X-nya tetap, X1-nya ganti dengan langsung ya. Tambah 3 gitu aja ya. Kemudian ini X kurang 1 ya. Iya. Oke, seperti tadi berarti ini 2. Yang X ini kita kalikan dengan ini X kali X. X kali X jadi X kuadrat. Kemudian X kali negatif 1. X kali negatif 1. Negatif X ya. 1 X. Ya, negatif X. 3 kali X. 3X. 3X. 3 kali negatif 1. Ayo, 3 kali negatif 1. Negatif 3. Negatif 3. Ya, berarti ini kita punya Y 2. Ini X kuadrat. Ini dengan ini jadi positif 2 ya. 2. 2X kurang 3 gitu ya. Ya. Kita gabungkan 2-nya ke dalam jadi 2X 2X kuadrat tambah 4X kurang 6. kurangi 6. ini hasil. Oke, itu tadi 2 contoh. Ada yang mau ditanyakan sebelum berakhir dengan otomatis? Bagaimana dengan materi ini? Silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan dulu.
Atau bisa dipahami dengan baik? Nanti di 2 minggu ke depan, kan minggu depan kalian saya kasih tugasnya. Minggu berikutnya lagi ketika saya memberikan materi, kita coba pakai Google Meet ya, biar agak lama waktunya. Jadi kalau Zoom ini kan kita terbatas hanya 40 menit. Kalau misalkan kalian masih ada yang kurang, kalau pakai Google Meet itu kan bisa lama waktunya. Jadi nanti kita coba pakai Google Meet, mudah-mudahan masuk. Iya, Pak. Ya, dan itu termasuk masuk ke dalam kuota gratis kalian kok, tenang. Gimana dengan materi ini? Ada yang masih bingung? Ada yang pusing? Atau ada yang mau ditanyakan? Atau dirasa cukup? Ada, tidak ada? Tidak, Pak. Tidak ada. Sudah jelas dengan apa yang saya sampaikan? Sudah, Pak. Jelas. Oke, sip. Iya, terima kasih kalau begitu. Oke, kalau begitu kita akhiri saja pertemuan Zoom pada hari ini. Terima kasih kepada siswa-siswi yang sudah ikut bergabung dalam penjelasan secara langsung. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya tunggu catatan kalian, dan kalau ada yang mau bertanya, saya tetap membuka live chat saya melalui Google Classroom maupun melalui WhatsApp saya. Insya Allah nanti saya langsung jawab ya pertanyaan-pertanyaannya. Jadi nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Dan nanti juga kalau ada yang mau melihat lagi penjelasan dari video dari Zoom hari ini, kalian bisa kunjungi YouTube saya ya, sekalian promosi lah. Jadi kalian bisa lihat-lihat lagi YouTube saya, bisa dicermati lagi ya. Oke, begitu saja. Semangat terus belajarnya. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.